Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bagaimana kabar hari ini? Oke lah anak-anak, Pak lihat hari ini kalian luar biasa semangatnya. Jadi Pak Andi dengan Pak Usni juga sebagai guru agama kalian juga semangat hari lihat begitu semangat pada pagi hari. Namun ingin melihat apakah kalian sudah benar-benar siap untuk belajar hari ini? Sudah rapi kayaknya? Sampah sudah tidak ada? Ya, alhamdulillah sudah rapi. Itu sudah siap Pak Usni untuk belajar pada pagi hari ini. Kira-kira di antara teman-teman kalian hadir semua atau yang tidak hadir? Ya. Belum kita mulai belajar pada pagi hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kelas doa belajar. Mari teman-teman, sebelum belajar, baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semakin belajar profil pelajar Pancasila pada hari ini, kita mulai dulu ya. Pancasila bernilai dan berdaulat pada Tuhan Yang Esa dan beradab mulia, berbina doa orang yang mandiri, kreatif dan bernagri. Kembali lagi mempelajari materi tentang P5 ya, atau disebut juga dengan proyek pembuatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal, subtema belajar berkebun singkong. Apakah anak-anak pernah berkebun singkong? Siap untuk belajar hari ini? Ada tujuan pembelajaran kita, yaitu silakan kalian baca ke depan. Ya, baca sama-sama kita ya. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan bertema kearifan lokal. Selain itu, kami sebagai sarana untuk mengajar suara juga kompetensi lokal dan melestarikan lingkungan. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun target yang ingin kita capai setelah belajar ini adalah, yuk bersama-sama ya. Proyek ini diharapkan dapat mencapai dua dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan berprinsip gotong royong. Jadi itulah tujuan dan target pembelajaran kita tentang kearifan lokal. Oke baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam tentang belajar berkebun singkong hari ini, Pak dan Pak Usmi akan memberikan pertanyaan diagnostik atau pertanyaan awal tentang pengetahuan kalian tentang singkong. Di sini ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan pertama adalah, apa yang kamu ketahui tentang tanaman singkong? Pertanyaan kedua, Pak Usmi? Yang kedua yaitu mengapa singkong merupakan tanaman yang penting untuk ditanam. Nah, jadi dua pertanyaan itu nanti Pak Usni siapkan kertas ini, kalian jawab ya. Setelah kalian jawab, nanti kalian tempelkan di kertas yang telah kami siapkan. Oke, silakan. Kita akan mengenali pengertian
dan jenis lingkungan. A. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, sinar matahari, mineral, serta flora dan juga fauna yang tumbuh di atas tanah maupun yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diikuti juga ciptaan manusia. Nah, jadi itulah anak-anak yang dimaksud dengan lingkungan apa yang disampaikan oleh Pak Husni tadi. Nah, lingkungan itu terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah lingkungan alam. Apa yang dimaksud dengan alam? Lingkungan alam adalah lingkungan oleh Tuhan. Contoh dari lingkungan alam antara seperti bukit, sawah, laut atau pantai dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, lingkungan buatan. Ya, lingkungan buatan adalah lingkungan yang terbentuk karena adanya tindakan manusia untuk digunakan masyarakat banyak. Contoh dari lingkungan buatan antara lain taman bunga, kebun buah sayur, waduk, bendungan, dan lain sebagainya. Setelah kalian mempelajari materi pengertian lingkungan dan jenis-jenisnya, ini saya dengan Pak Andi akan memberikan lembar soal. Nanti kalian kerjakan ya. Ya, kerjakan berkelompok ya, berdua. Silakan dikerjakan. Sebelum kalian mengerjakan, tolong perhatikan ke depan dulu. Di sini kan tugas kalian. Jadi di sini ada lingkungan alam, ada lingkungan buatan. Jadi silakan kalian isi pada kosong ini. Contoh lingkungan alam yang ada di sekitar kita apa? Silakan kalian tulis. Contoh lingkungan buatan yang ada di sekitar kita, silakan kalian tulis ya. Ya, silakan itu ditulis sampai 6. Contoh lingkungan alam dan contoh lingkungan buatan. Tes dulu semangatnya. Mana anak soleh dan soleha? Oke, tepuk anak soleh. Baik, kembali lagi dengan materi kita hari ini, yaitu mempelajari manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Di sini ada beberapa manfaatnya. Yang pertama yaitu satu, penghasil oksigen ya. Manfaat pertama yang dapat dirasakan dan dari adanya tumbuhan bagi manusia adalah sebagai penghasil oksigen yang diperlukan bagi manusia atau makhluk yang lainnya. Yang kedua yaitu sumber makanan. Ya, tumbuhan memang memiliki salah satu manfaat bagi sumber makanan bagi manusia, mulai dari batang, daun, ya, akar, bunga, hingga buahnya dapat dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber makanan atau minuman. Oke, itu ya. Jadi selain penghasil oksigen dan sumber makanan, bahwa tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita itu memiliki manfaat untuk kita, yaitu sebagai sumber obat-obatan herbal. Contohnya, tumbuhan atau tanaman herbal kubis kucing. Apa fungsinya? Mampu mengatasi penyakit asam urat atau rematik. Kemudian tumbuhan kunyit. Pernah yang melihat tumbuhan kunyit? Nah, ternyata tumbuhan kunyit itu memberikan manfaat, dapat mencegah pembekuan darah. Kemudian juga ada contoh daun sirih. Tahu daun sirih? Nah, daun sirih dapat mencegah kanker dan mempercepat proses penyembuhan luka bakar dan lain sebagainya. Tentu masih banyak lagi anak-anak
ya manfaat tumbuhan-tumbuhan yang Allah ciptakan untuk kehidupan umat manusia. Baik, itulah ya tentang pengenalan manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Baiklah anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang P5. Kalau kemarin kita sudah belajar yaitu tentang jenis-jenis lingkungan. Ada berapa jenis-jenis lingkungan? Ada dua. Yang pertama jenis lingkungan apa? Alam. Yang kedua jenis lingkungan? Oke, bagus. Kemudian juga ada fungsi tanaman atau tumbuhan untuk kehidupan dan untuk lingkungan. Itu yang telah kita pelajari hari ini. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang jenis tumbuhan umbi-umbian. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran, supaya kita semangat belajar ini, alangkah baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu. Siap bernyanyi? Kita semua anak-anak Indonesia bernasi berbangsa. Kita semua tugas kita yang utama karena kita sesuai agama. Menuruti orang tua. Setelah menyanyikan lagu tadi, maka kita sudah semangat untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang mempelajari jenis-jenis tumbuhan umbi-umbian. Di sini ada beberapa contoh tumbuhan umbi-umbian. Yang pertama yaitu ada umbi kayu atau disebut juga singkong. Yang kedua yaitu ada umbi jalar atau disebut juga dengan umbi sela. Dan yang ketiga ada kentang. Dan yang keempat ada itu talas. Dan yang kelima ada wortel, yang keenam ada bengkoang. Namun dari 6 contoh jenis umbi-umbian ini, kita akan fokus kepada satu, yaitu tentang ubi kayu atau singkong. Oke anak-anak, karena P5 kita itu fokus kepada satu jenis tumbuhan umbi-umbian, yaitu jenis umbian singkong. Nah ini kita kenal dulu ya. Jadi singkong itu ada bagian-bagiannya. Pertama ada bagian batang singkong. Kemudian kedua ada daun singkong. Kemudian ada akar singkong. Kemudian ada buah singkong. Nah ini kita sudah bawa contohnya ya. Sekarang kita akan pengenalan tentang jenis tumbuhan singkong. Sekarang anak-anak silakan tunjukkan mana yang dinamakan akar singkong. Ya, lihat yang lainnya ya. Ini ya, yang Ini lainnya. dinamakan akar. Oke, sekarang batang singkong. Mana? Dinamakan batang singkong. Tunjuk. Ini. Ya. Oke. Sekarang selanjutnya itu daun singkong. Nah, ya, yang di atas. Oke. Nah, anak-anak yang akan menjadi isi singkong atau buah singkong itu yang bentuk dari akar ini, ya. Nah tadi sudah Pak dan Pak Husni jelaskan tentang jenis-jenis dari tanaman atau tumbuhan. Maka supaya kalian lebih dapat ilmu pembelajaran kita pada hari ini, maka Pak dan Pak Husni akan memberikan soal kepada kalian. Nanti soalnya silakan kalian jawab per kelompok untuk maju. Jadi soalnya sudah Pak dan Pak Husni siapkan dalam bentuk games ya. Ya.
kita awali dengan senam anak Indonesia hebat. Oke, sebelum kita melanjutkan materi baru kita pada hari ini, kita akan mengingat kembali bahwa kemarin kita telah belajar tentang apa? Yaitu tentang jenis tumbuhan umbi-umbian. Apa saja masih ingat? Apa? Contohnya? Wortel, terus ubi kayu, ubi singkong, terus ubi jalar, terus apa lagi? Ya, artinya anak-anak masih ingat ya. Kemudian juga kita kemarin telah belajar tentang bagian-bagian yang ada pada tanaman atau tumbuhan. Cuma apa saja? Ada daun, kemudian ada batang, kemudian ada akar dan lain sebagainya. Nah, setiap bagian-bagian pada tumbuhan itu memiliki fungsinya masing-masing. Alhamdulillah, anak-anak sudah mengenal dan sudah mempelajari di waktu yang kemarin. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang media tanam. Nah, untuk lebih jelas, silakan anak-anak simak penjelasan dari Pak Usni tentang media tanam. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita sebelumnya. Hari ini kita akan mempelajari materi kita tentang apa itu media tanam. Oke, itu adalah media tanam. Jadi media tanam itu untuk berkembangnya suatu akar, ya. Di sini ada dua media tanam, yaitu yang pertama media tanam organik dan anorganik, ya. Ini contoh media tanam ya, seperti yang ada di gambar. Ini apa ini? Yaitu arang. Ini contoh arang. Kemudian ada kompos. Kemudian ada pupuk kandang. Kemudian ada sabuk kelapa. Baik, untuk lebih jelasnya, maka anak perhatikan video ke depan ya, untuk cara pembuatan media tanam. Baik teman-teman semua, inilah komponen bahan utama yang kita akan lakukan proses pembuatan media tanam. Yang mana komposisi media tanam yang kita gunakan di sini, yang pertama di sini yang kita gunakan adalah sejenis tanah. Itu tanah yang disiapkan di sini kebetulan ada dua versi. Satu jenis tanah merah seperti ini, kebetulan memang area di sini menggunakan tanah merah. Dan ada juga komposisi media tanam yang sudah diambil dari tempat lain, yaitu jenis tanah yang merupakan hasil pengomposan dari sisa-sisa bahan bakar yang sudah laku seperti ini. Dan yang kedua di sini sudah kami siapkan juga komposisi media tanam, yaitu sekam padi, yang mana fungsi sekam padi ini kami juga sudah ulas di video sebelum saya, yaitu sebagai kipas air supaya nantinya media tanam kita ini tidak mudah padat. Dan yang terakhir di sini kami Tanaman, kita terlebih dahulu menyiapkan medianya ya, media tanam tanah. Jadi tanah ini karena yang akan kita tanam ini adalah jenis umbi-umbian, maka tanahnya harus digemburkan dulu. Ya, digemburkan itu dilembutkan dulu. Ya, tanahnya seperti dicangkol seperti ini ya. Nah ya, dilembutkan dulu. Coba mana kelompok ini? Lemburkan. Ya, Bapak Ibu. Membuat pembentukan tanaman umbi ya. Sini ada batang umbi ya. Maka kita akan potong ya. Berapa potongan ya, agar kita mudah untuk menanam ya. Nah, jadi seperti ini ya, kita potong seperti ini, nanti kita baru tanam. Nah, dipotong itu yang pertama kita perhatikan ya, mata tunasnya kita perhatikan ke atas atau ke bawah ya, jangan kita kebalik ya. Kalau kebalik dia tidak akan tumbuh ya. Kita akan perhatikan tunasnya di atas ya, biar nanti tunasnya cepat tumbuh.
seperti ini ya, kita tanam. Nah, cukup ditancapkan saja ya. Oke, siapa yang mau? Silakan. Jadi anak-anak, ini adalah tumbuhan singkong kita yang kurang lebih sudah berusia 1 bulan ya. Jadi kita harus melakukan pertumbuhan dari tanaman singkong kita, termasuk buahnya, termasuk untuk daun-daunnya dan sebagainya. Ya, jadi setelah kita 3 bulan yang lalu lebih kurang menanam, dan selama 3 bulan itu juga kita merawat, menyiraminya. Jadi hari ini kita coba untuk memanennya ya. Jadi hasil dari berkebun singkong kita kurang lebih 3 bulan yang lalu ya. Jadi, Caranya ya, benar. memanen singkong itu terlebih dahulu kita ya. Kita ini dulu ya, potong dulu. Terus nanti kita baru angkat ya. Oke, ini Pak potong dulu ya. Dan Katanya. ini bisa dibuat bibit lagi kan? Ya, untuk bibit lagi. Oke, sekarang siapa yang mau angkat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap. Setelah kita melakukan aksi nyata panen kebun singkong kita saatnya melakukan refleksi ya. Refleksi itu artinya kita melakukan introspeksi. Jadi hal-hal apa yang kalian dapatkan selama pembelajaran P5 ini dari awal sampai akhir. Kemudian hal-hal baru yang kalian temukan, pembelajaran yang kalian senangkan itu bagaimana ya. Nah, Pak dan Pak Usmi itu sudah menyiapkan lembar refleksi ya. Di sini ada beberapa pernyataan-pernyataan, silakan kalian isi ya. Teman-teman, untuk acara pada hari ini yang berkenan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya akhiri